Halo Sobat Ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di Seruni Farm Channel yang secara khusus membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Pada kesempatan video kali ini saya mau sharing ya rahasia supaya kandang itu tidak berbau sama sekali. Nah, sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah bikin videonya tapi agak kurang lengkap. Nah, di video kali ini saya mau bikin versi yang lebih lengkapnya ya. Tips supaya kandang ayam itu tidak berbau sama sekali. Nah, dari beberapa faktor ya, sebenarnya kandang ayam itu supaya tidak berbau itu ada beberapa faktor yang berpengaruh ya, seperti pakan yang kita gunakan, pola pemeliharaan, air minumnya, kemudian penggunaan probiotik dan kandangnya. Nah, di video kali ini ya saya mau fokus bahas pada kandangnya, terutama pada alas kandang yang digunakan ya, dimana alas kandang yang saya gunakan ini sudah terbukti paten ya, garansi tidak berbau ya. Kalaupun ada berbau itu bukan bau kotoran ayam tapi lebih ke bau apek ya. Seperti apa rahasianya? Rahasianya adalah pada alas kandang yang saya gunakan. Nah, ini kebetulan saya baru bikin alasnya untuk kandang ayam nanti, ayam Elba. Nah, saya mau spill ya, alas kandangnya. Alas kandang supaya tidak berbau sama sekali, Anda bisa mencontoh apa yang saya terapkan ya, yakni penggunaan dua lapisan alas kandang. Lapisan paling bawah ini Anda bisa lihat ya, ini sebenarnya adalah sekam padi bakar ya. Ini sekam padi bakar, kelihatan ya. Ini sekam padi bakar. Nah, ini saya gunakan sebagai lapisan paling bawah, ketebalannya 3 sampai 5 cm, terserah Anda ya, mau lebih tebal pun bahkan lebih bagus lagi. Kalau saya standarnya antara 3 sampai 5 cm pada lapisan paling bawah menggunakan sekam padi bakar seperti ini ya bentuknya. Sekam padi bakar ini belinya di mana? Belinya biasanya kalau di tempat Anda itu ada sentra pembuatan tahu tempe. Nah, itu biasanya banyak ya dijual sekam padi bakar, atau sentra pembuatan bata merah. Nah, itu juga biasanya sedia atau jual sekam padi bakar. Satu karungnya harganya 5.000 kalau di tempat saya. Artinya di tempat lain mungkin beda-beda tempat ya. Nah, ini ya rahasia supaya kandang ayam itu tidak berbau. Lapisan pertama Anda bisa menggunakan sekam padi bakar. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup ya satu lapisan saja. Lapisan kedua Anda menggunakan sekam padi yang biasa seperti ini ya, sobat ternak ya. Ini sekam padi biasa ya, bukan yang dibakar, jadi warnanya kuning. Nah, ini digunakan sebagai alas di lapisan paling atas atau lapisan kedua. Kenapa harus menggunakan sekam padi yang biasa di lapisan paling atas? Karena nanti kalau Anda hanya menggunakan sekam padi bakar saja atau satu lapisan saja, nanti gampang berdebu ya. Berdebu itu ayam itu kan secara perilaku ya itu akan mencoker-coker ya, kakinya itu enggak seperti itu ya, jadi dia coker-coker terus. Kalau dicoker-coker, kalau Anda menggunakan satu lapis saja sekam padi bakar memang tidak berbau ya, tapi nanti sisi negatifnya itu akan banyak debu yang berterbangan. Nah, supaya menyiasati itu, nah Anda menggunakan sekam padi yang biasa pada lapisan atasnya. Ketebalannya berapa? Sama dengan sekam padi yang bakar, ketebalannya adalah 3 sampai 5 cm. Kalau Anda mau lebih tebal lagi, itu lebih bagus lagi ya. Nah, seperti itu ya. Anda bisa menggunakan sekam padi biasa lalu dilapis seperti ini menggunakan sekam padi biasa. Itu nanti kalaupun berdebu tidak akan banyak berdebu. Memang ada debu ya tapi tidak banyak. Seperti itu ya. Kenapa menggunakan sekam padi bakar dan sekam padi biasa itu sangat efektif dalam mengurangi bau ayam. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi dua lapis ini ayam itu kotoran itu akan jatuh ya ini kan ayam ya, dia akan mengeluarkan kotoran itu ayam itu akan jatuh ke lapisan pertama di sekam padi yang biasa. Sekam padi biasa itu fungsinya adalah untuk mengeringkan kotoran, tapi dia tidak
menguraikan kotoran ayam itu dalam waktu yang cepat. Mungkin berhari-hari ya, 1 minggu lebih ya, ayam kotoran ayam atau kohe ayam itu baru akan terurai ya kalau Anda menggunakan sekam padi yang biasa. Mungkin bisa lebih percepat lagi kalau Anda misalnya menggunakan probiotik ya. Nah, saya menggunakan model yaitu penguraian secara alami ya. Penguraian secara alami itu apa? Maksudnya itu menggunakan tanah ya, tanah dalam hal ini saya menggunakan sekam padi biasa. Ketika kotoran ayam itu jatuh ke sekam padi yang biasa, dia otomatis akan nanti lama-lama itu akan tenggelam dan menyentuh sekam padi yang bakar ini, sehingga sekam padi yang bakar ini di lapisan paling bawah ini tujuannya, manfaatnya ini adalah untuk mempercepat proses penguraian dari kotoran ayam itu sendiri. Nah, ini kalau Anda mau bukti ya, jadi ini Anda pakai ya sekam bakar ini sebagai alas kandang, itu nanti kotoran itu tidak hanya akan kering tapi dia akan langsung terurai menjadi tanah ya. Apalagi kalau Anda misalnya percepat lagi menggunakan probiotik ya. Nah, itu efeknya itu double ya, bisa lebih cepat dan tidak berbau sama sekali. Jadi begitu ya, kenapa harus menggunakan sekam padi bakar ini, karena dari pengalaman saya memang sudah efektif, bisa menguraikan kotoran ayam dengan cepat sekaligus mengeringkan juga ya. Nanti ini kalau habis panen, nah ini Anda bisa gunakan sebagai pupuk ya. Pupuknya juga sangat bagus sekali kalau menggunakan sekam padi bakar, itu nanti bisa dipakai buat cabenya itu bisa besar-besar ya. Buat tanaman itu juga sangat subur sekali. Seperti itu ya. Ini saya kasih contoh juga ya. Saya menggunakan nipel ya. Untuk kandang supaya tidak berbau, saya juga menggunakan nipel. Saya nggak pakai wadah yang ini ya, yang dicangking itu ya, yang digantung seperti itu, karena nanti harus dibersihkan setiap hari ya. Belum lagi kadang airnya itu mencret-mencret ya, jadi sehingga kandang itu basah dan lembab sehingga nanti bisa bau ya, salah satunya seperti itu. Nah, saya lebih memilih menggunakan ini nipel. Jadi kalau ayam itu mau minum, dia tinggal matok-matok ini ya. Nah, ini keluar airnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada mangkoknya. Ini saya belum pasang ya, karena ini baru saya pasang, instalasinya baru saya pakai. Nah, buat Anda yang mau beli, linknya saya taruh di bawah ya untuk pembelian nipel. Nah, ini pakai pralon 3/4. Bisa beli di toko bangunan ya, yang penting ukurannya 3/4 merek apapun. Nanti tinggal dilubangi dengan mata bor yang ukurannya 8,5. Nah, ini saya mau kasih tahu ya, ukuran bor yang 8,5. Nah, mata bornya seperti ini ya. Ini yang 8,5 ini tidak dijual bebas di toko bangunan. Biasanya kalau Anda beli ke toko bangunan itu agak jarang menjumpai mata bor yang ukurannya 8,5. Anda bisa beli di online ya. Nah, buat Anda yang males cari linknya saya taruh di bawah ya untuk pembelian mata bor yang ukuran 8,5. Dan bentuk nipelnya seperti ini ya. Nipelnya seperti ini, harganya 3.000-an, 4.000, ada yang 5.000 tergantung merek. Kalau saya ini harganya kalau nggak salah 3.500-an per butir ini, 5.000 sama mangkoknya yang merah itu ya. Linknya juga ada di bawah ya. Monggo kalau mau yang pesan bisa klik link yang ada di bawah. Nah, ini ya. Kandang itu sangat bagus ya, sangat menentukan kesehatan ayam. Kalau kandangnya itu lembab, bau, kotorannya menumpuk, itu bisa menimbulkan amoniak. Gas amoniak itu adalah sumber penyakit utama ya, paling banyak menyerang ayam ya. Penyakitnya maksudnya penyakit dari sekian banyak penyakit, senot lah, atau penyakit ND, atau penyakit flu burung. Nah, ini datangnya biasanya awalnya bermula dari kandang yang lembab atau yang kadar amoniaknya tinggi. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat ternak yang sedang membangun kandang. Salam peternak, salam satu hobi.